Oke, pada video sebelumnya kita telah membuat dataset ya. Dataset untuk modeling proses klasifikasi menggunakan neural network. Ya. So, kita sudah import TensorFlow dan di sini kita sudah membuat data ya. Creating data, membuat circle 1000 buah circle. Kita sudah lihat inputnya X adalah 2 dimensi ya, sebuah koordinat, dan Y adalah labelnya 0 atau 1. Kita juga sudah membuat data frame ya, dengan kolom pertama koordinat yang pertama, kolom kedua koordinat kedua, dan kolom ketiga labelnya. Kita lihat juga bahwa jumlah labelnya itu balance ya, masing-masing 500. Dan sudah kita coba juga plot untuk melihat label pertama ini ada di tengah ya, warna biru, dan label keduanya ada di circle yang luar, warna merah. Koordinatnya sesuai dengan X-nya. Dan kita juga sudah melihat ukuran dari input dan output ya. Jadi ukuran inputnya jumlah observasinya ada 100 dan ada 2 inputnya, dan labelnya outputnya hanya 1 ya, dan jumlah observasinya sama, ada 1000. Jadi ini kita tulis saja input and output shape ya. Jadi kita tahu berapa ukuran input dan outputnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke tahap modeling. Kita akan membuat model neural network dan mencoba untuk belajar dari training data ini untuk mengklasifikasikan mana label 0 dan mana label 1. Oke, ada 3 tahap modeling ya yang sudah kita pelajari pada kuliah sebelumnya ya. Yang pertama itu membuat model, yang kedua itu compile modelnya, dan yang ketiga adalah fitting modelnya. Oke, jadi kita akan coba satu-satu. Dan tentunya karena kita memakai TensorFlow, weights-nya itu di random. Jadi supaya hasilnya reproducible, kita set seed-nya dulu ya. Angkanya bebas, cuma kita pilih aja misalkan tahun 2022. Oke, jadi step yang pertama kita bikin modelnya dulu. Ya, katakanlah model 1. Model kita adalah sekuensial. Oke, katakanlah kita hanya menggunakan 1 layer ya, jadi sangat sederhana sekali. Hanya menggunakan sebuah layer aja. Dan unitnya itu hanya ada 1 gitu ya. 1 layer, satu unit. Ini membuat modelnya, dan sekarang kita coba untuk compile modelnya ya. Model 1.compile. Kita cek loss functionnya. Karena ini adalah binary classification, jadi kita bisa pakai binary cross entropy. Oke, kemudian kita set optimizernya. Optimizernya kita pakai SGD, Stochastic Gradient Descent. Kemudian matriksnya kita akan pakai accuracy.
Yap, selesai dengan compile modelnya, dan berikutnya adalah kita fitting ya. Jadi kita fit modelnya, berikan inputnya X, outputnya Y, dan kita coba 5 kali epoch aja. Ya, 5 kali epoch. Oke, saya ada error di sini. SGD harusnya dia adalah sebuah fungsi ya di sini. Yap, kita lihat di sini dengan 5 kali epoch, satu buah layer ya. Akurasinya ini kira-kira semacam random ya. Jadi nggak beda jauh dengan random ya, 50%. Yap, singkat kata ini modelnya nggak begitu bagus ya, karena akurasinya masih 50%. Gitu. Mungkin karena epochnya masih terlalu kecil, coba kita fitting dengan epoch yang lebih besar. Apakah dia itu akan meningkat akurasinya? Katakanlah 100 ya. 100 kali epoch, dan kalau training prosesnya tidak mau terlihat, kita bisa set verbose sama dengan 0, dan hasilnya kita evaluasi dengan data yang sama. Input X, output Y. Iya, setelah 100 kali epoch sekalipun ya, ini kan tadi 5 kali sekitar 0,56 akurasinya, ini kita coba 100 kali pun akurasinya tidak meningkat gitu ya. Jadi sepertinya modelnya memang belum cukup bagus gitu untuk melakukan klasifikasi. Dan kita ingat ya, berarti kita harus melakukan hal lain nih untuk model improvement ya. Dan kita coba ingat-ingat lagi ya, bagaimana caranya untuk mengimprove sebuah model. Oke, jadi memang ada beberapa opsi yang bisa kita gunakan untuk improve sebuah model ya. Yang pertama, kita bisa menambahkan layernya ya. Jadi misalkan tadi cuma ada satu output layernya aja, mungkin kita bisa tambahkan hidden layer. Terus yang kedua, kita bisa tambahkan jumlah hidden unitnya. Jadi tadi kan hanya satu hidden unitsnya ya, mungkin kita bisa tambahkan jadi 10 atau 100 gitu ya. Terus kita juga bisa ganti activation functionnya ya. Selama ini kan linear, mungkin nanti kita coba yang non linear. Kita juga bisa ganti optimization functionnya. Ya, tadi kita pakai SGD, stochastic gradient descent, mungkin kita bisa pakai optimization yang lainnya ya. Misalkan kita pakai Adam ya, Adam optimization. Terus juga kita bisa ubah learning rate-nya. Ya, semakin kecil learning rate-nya berarti dia belajarnya semakin lama, semakin hati-hati. Kalau semakin besar learning rate-nya, itu dia belajar lebih cepat. Terus juga kita bisa menambahkan data. Ya, jadi datanya dibikin lebih banyak, atau juga kita bisa menambahkan epochnya tadi ya. Yep. Jadi ini adalah direction yang akan kita tuju ya. Oke, jadi kita akan coba satu-satu dan kita akan lihat kira-kira model mana gitu yang akan, kira-kira metode improvement mana yang akan
meningkatkan akurasi dari prediction model ya, prediction model yang akan kita buat.